Kamu sangat mencintai dirimu dan yakin akan keindahanmu. Kamu percaya dirimu lebih cantik, lebih cerdas, dan lebih menawan dibanding orang lain. Kamu yang terbaik deh pokoknya. Satu-satunya orang yang kamu pandang penuh cinta adalah bayanganmu sendiri di cermin. Nah, selamat. Mungkin kamu mengidap narsisme. Kata yang menggambarkan kondisi ini sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Menurut mitologi Yunani, orang yang bernama Narcissus adalah orang yang berkarakter menarik. Kisahnya bisa mengajarkan bahwa kecintaan berlebihan terhadap diri sendiri bisa bikin banyak masalah. Ada alasan kenapa orang bersikap narsis. Tapi sebelum itu, mari kita lihat lebih lanjut soal mitos ini. Jadi, kisah Narcissus ini ada beberapa versi. Dia adalah anak dari sepasang makhluk mitologi. Begitu Narcissus lahir, ada seorang peramal berkata, "Anak kalian akan tetap hidup sampai tiba saatnya dia melihat dirinya sendiri." Jadi, mereka membuang semua cermin dan benda yang memantulkan bayangan dari rumah. Narcissus adalah seorang anak muda tampan. Semua orang mengagumi ketampanannya. Para nimfe dan gadis-gadis setempat jatuh cinta padanya. Tapi Narcissus nggak suka siapapun. Dia senang jalan-jalan di hutan, makan buah, dan mendengarkan nyanyian burung. Kemudian, suatu hari, seorang nimfe bernama Echo melihatnya berjalan di antara bunga-bunga dan pepohonan. Echo langsung jatuh cinta pada Narcissus saat itu juga. Setelah sekian lama, dia menyatakan perasaannya kepada Narcissus. Tapi Narcissus menolaknya. Echo patah hati. Dia kabur dan sembunyi di kegelapan hutan. Karena sedih banget, dia sampai nggak bisa makan dan minum, lantas meninggal. Satu-satunya yang tersisa dari dirinya hanyalah suaranya. Suaranya menggaung ke seluruh pepohonan dan semak-semak hutan. Lalu, seseorang bernama Nemesis mendengarnya. Nemesis marah karena Narcissus menolak Echo dan ingin menghukumnya. Jadi, Nemesis membuat Narcissus jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Wah, Narcissus, pusing juga nih. Lalu, suatu hari, Narcissus melihat bayangannya di kolam dan gak bisa memalingkan pandangannya. Dia memandangi dirinya lama sekali, sampai nyawa meninggalkan tubuhnya, karena gak makan atau minum apapun selama itu. Ups, Narcissus menghilang. Dia meninggalkan setangkai bunga indah di dekat kolam. Bunga ini dinamai dengan namanya. Lumayan daripada dinamai Potsi. Kisah versi lainnya, Hera menghukum Echo karena kesalahannya terkait Zeus. Hey, harusnya kalian tahu kan nama dewa-dewi Yunani? Hera bikin Echo jadi nggak bisa bicara normal. Jadi, sejak saat itu, dia cuma bisa mengulang apa yang dia dengar. Kalau ditanya, "Hey, itu burung apa dinosaurus?" Dia bakalan jawab, "Hey, itu burung atau dinosaurus?" Ngeselin juga sih ya. Echo nggak mau hidup dengan kutukan itu, jadi dia sembunyi di gua yang gelap. Dia memutuskan tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Beberapa waktu berlalu, dia melihat Narcissus datang. Echo akhirnya menemukan semangat hidup lagi karena dia jatuh cinta dengan pemuda itu. Tapi gimana dia bisa menyatakan perasaannya? Dia nggak bisa ngomong dengan normal. Karena itu, Echo memutuskan untuk mencari pertolongan kepada hutan. Dia punya kemampuan mengendalikan hewan dan pohon. Maka, dia menggunakan dedaunan dan burung-burung untuk menunjukkan perasaannya ke Narcissus. Pemuda itu langsung tahu kalau Echo jatuh cinta kepadanya. Tapi, dia lantas menolaknya tanpa ragu. Dia terlalu tertarik dengan dirinya sendiri dan gak mau berbagi dengan orang lain. Mungkin pun dia gak suka siapa-siapa. Mungkin dia mencari keindahan sempurna yang gak ada di alam. Echo yang dari awal udah sedih, jadi makin sedih lagi. Dia balik ke guanya dan mulai menangis. Dia nggak bisa makan minum dan memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Di akhir hidupnya, Echo meminta Nemesis membalas dendam dan menghukum Narcissus karena kesombongannya. Nemesis mencabut kesempatan mencintai orang lain dari diri Narcissus dan memaksanya mencintai dirinya sendiri. Lalu, di suatu hari yang terik, Narcissus pergi ke kolam untuk istirahat. Dia menekuk lututnya untuk minum air. Lalu, melihat bayangannya. Saat itu, kutukan Nemesis jadi kenyataan. Narcissus sangat terpana dengan ketampanannya sampai nggak bisa memalingkan wajah dari permukaan kolam. Dia begitu fokus sampai nggak ingat makan dan minum. Air ada di depannya, tapi dia nggak mau minum karena ketampanannya seolah menahannya. Wow, tampang cakep tapi kelaparan kayaknya. Narcissus udah membungkuk terlalu rendah sampai dia jatuh ke kolam dan nggak pernah keluar lagi. Tubuhnya nggak ditemukan oleh nimfe-nimfe di hutan. Para wanita berduka. Sebatang bunga indah berkelopak putih muncul di tepi sungai. Mereka pun menamainya dengan nama Narcissus.
Selagi para nimfe meratapinya di bumi, Narcissus sudah berada di akhirat. Di sana pun, dia terus aja mengagumi dirinya sendiri. Narcissus dikutuk memandangi bayangannya di sungai Styx selamanya. Dia seolah melamun. Kecintaannya pada diri sendiri seakan menghipnotisnya. Pandangan mata dari bayangannya membuatnya sedih sekaligus senang. Karakter sepertinya ini nggak bikin orang bersimpati, karena nggak ada yang suka sama orang narsis. Tapi versi lain dari legenda ini membenarkan sikap pemuda itu. Seorang penjelajah dan ahli geografi Yunani terkenal menuliskan di salah satu bukunya yang berjudul Deskripsi Yunani bahwa Narcissus punya kakak kembar cantik. Mereka seperti dua tetes air bening. Lalu suatu hari, kakaknya ini meninggal. Hati Narcissus hancur. Lalu dia melihat bayangannya sendiri di cermin dan gak bisa berpaling. Bukan karena jatuh cinta dengan dirinya sendiri, tapi karena wajahnya mengingatkannya kepada kakaknya. Dia melihat dirinya sendiri karena gak mau kehilangan kakaknya lagi. Ya, kisah yang ini memang kayaknya lebih sedih, tapi semua ini mitos yang menunjukkan gambaran akurat dari salah satu sifat manusia. Orang-orang narsis selalu memikirkan kesuksesan, keindahan, kecantikannya sendiri, dan bahkan kisah cinta idealnya. Orang-orang ini yakin dirinya unik dan lebih baik daripada orang lain. Mereka cuma mau berkomunikasi dengan orang yang punya tingkat keunikan yang sama. Orang-orang narsis hidup dalam dunia fantasi yang penuh dengan kehebatannya sendiri. Memang nggak salah sih mencintai diri sendiri, tapi kadang rasa cinta ini jadi terlalu kuat. Punya hubungan dengan orang narsis itu jadi kayak tantangan, karena mereka cuma mikirin diri sendiri dan nggak punya empati. Mereka nggak peka dengan perasaan orang lain. Kamu bisa aja nangis waktu abis nonton film sedih, tapi si narsis nggak paham kenapa kamu nangis. Tapi terlepas dari semua sifat negatif itu, orang narsis itu menarik banget. Mereka selalu fun dan tahu cara bikin kamu ketawa atau menarik perhatianmu. Orang yang mencintai diri sendiri bakal kelihatan menarik di mata orang lain. Kamu mau cobain skydiving? Oke, nggak masalah. Ingat-ingat aja cara ngelepas parasutnya ya. Gimana kalau naik pesawat ke luar negeri sekarang? Boleh aja. Kenapa nggak? Semuanya jadi seru, tapi lambat laun kamu sadar. Berteman dengan orang semacam ini menantang, karena kamu nggak bisa berbagi kegembiraan, kesedihan, dan perasaan lainnya. Jangan kira orang narsis itu punya kepribadian kompleks karena mereka suka jadi orang yang gak baik. Sifat seperti ini berkembang seiring hidupnya, tapi semuanya dimulai sejak dini. Bayangin, orang tuamu memuji kamu dari lahir cuma karena pencapaianmu dan tampangmu. Kamu menang lomba renang. Bagus, kamu lulus ujian. Hebat, kamu ganteng banget, kata orang tuamu. Keren, kamu bisa jadi dokter, atau polisi, atau pengacara misalnya. Kedengarannya keren kan? Tapi gimana sama perasaanmu, keadaan mentalmu? Kalau nggak ada yang memperhitungkannya, kamu nggak bakal bisa menghargai hal semacam itu di orang lain. Kamu cuma bakal merhatiin kehebatan dan kesuksesanmu, karena orang tuamu cuma menghargaimu berdasarkan itu. Akhirnya, kamu pun jadi menghargai orang berdasarkan kualitas-kualitas ini aja. Kalau kamu sepopuler dan sama hebatnya, atau bahkan lebih keren, orang narsis pasti bakalan merhatiin kamu. Mungkin orang tua Narcissus begitu kagum sama ketampanannya sampai-sampai mereka lupa dengan mentalnya. Manusia butuh dukungan untuk keadaan dan emosi mentalnya supaya nggak merasa kosong. Orang narsis berusaha mengisinya dengan rasa kagum dan pujian, tapi itu nggak bisa menggantikan rasa cinta. Makanya orang narsis banyak yang menderita secara batin. Untungnya, perkembangan psikologi modern bisa membantu menghilangkan sifat narsis. Dokter berusaha memandu perasaan dan emosi yang dirasakan pasien di masa lalu. Mereka mencoba menemukan penyebab yang menjadikan orang bersifat narsis. Terapi ini butuh waktu lama dan rumit, tapi lumayan efektif. Sulit meyakinkan orang-orang narsis untuk mengikuti terapi ini. Kalau ada yang mau mengikuti, berarti mereka mengakui bahwa ada yang salah di dirinya. Kesadaran ini tentu menjadi ujian bagi orang-orang yang begitu mencintai dirinya sendiri.